Zakillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kepada kita segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga dari semenjak kita lahir sampai saat ini, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rezeki yang tidak akan putus sampai kita mati. Terus Allah akan berikan terus kepada kita rezeki. Untuk itu kita sebagai manusia senantiasa harus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan adanya baginda Rasulullah Allah menciptakan alam semesta ini. Kalau bukan karena Nabi Muhammad ada ruhnya, Nabi Muhammad tidak akan mungkin kita ada di muka bumi ini. Termasuk alam semesta juga tidak akan ada. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah ibadahnya atau misalnya ibadah yang kita sama dengan Allah adalah bersalawat. Allah tidak sholat, Allah tidak puasa, tetapi Allah bersalawat. Maka ketika kita bersalawat kepada baginda Rasul, kita sedang satu frekuensi bukan dengan manusia, tetapi sedang satu frekuensi dengan Allah. Salawat juga ibarat kita ini masuk ke lubang sumur, Bu. Ketika ibu masuk ke sumur, terjebak di sumur, maka kita ketika ada orang di atas melihat kita, maka kita butuh apa, Bu? Butuh makanan, udah kamu di situ aja, nanti saya kirimin makanan, mau pesan apa? Mau tidak, Bu? Pengen apa? Ketika kita di bawah, pengen sebuah apa? Dari atas, sebuah tali. Tali yang menyelamatkan kita dari atas ketika kita terjatuh ke sumur. Maka bersolawat kepada baginda Rasulullah seperti halnya itu. Kita mendapat penyambung, kita mendapat tali yang menghubungkan kita dengan baginda Rasul. Maka bersolawatlah kita sebanyak mungkin karena itu sebagai penyambung kita dengan baginda Rasul dan juga sebagai umatnya yang keinginan kita dikenal oleh baginda Rasul, dan juga salawat itu sebagai syafaat juga penolong kita di yaumil akhir. Dan dengan bersolawat, dengan sering menyebut nama-namanya, nama beliau, nama baginda Rasul, sama juga kita sedang memperkenalkan diri gitu kepada kita, sehingga kita ulang-ulang, sehingga baginda Rasul nanti kenal dengan kita, karena kita sering menyebut-nyebut namanya. Nah, dengan adanya baginda Rasul, maka sampailah risalah Allah yang sempurna dari Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, sampailah kepada kita risalah Allah yang sempurna. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap dalam keadaan iman Islam dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baginda Rasulullah tidak pernah menambah ilmunya, Bu. Tidak pernah lebih dari 10 ayat sampai diulang-ulang dan menjadi amalan. Kalau sudah menjadi amalan, maka Nabi menambahnya. Kalau Ibu lebih dari 10 ayat enggak? Lebih ya? Lebih dari 10 ayat ya? Diulang-ulang enggak? Diamalkan enggak? Malah lupa kajian, ada kajian. Jadi menuntut ilmu itu adalah sesuatu keharusan, malah kewajiban bagi kita. Makanya disebut dengan fardu, sama dengan sholat. Ya, sholat itu disebut dengan sholat fardu. Makanya tolabul ilmi faridotun, fardu, Bu, sama dengan sholat. Faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu fardu, sama dengan sholat, wajib, gitu ya. Maka ketika kita menuntut ilmu, Allah akan menjanjikan akan ada 2 yang akan kita dapat, yaitu hikmah dari ilmu yang kita dapatkan. Ya, kalau kita tentang sabar, maka kita minta sama Allah ajarkan sabar itu. Kalau kita belajar tentang ikhlas, maka kita minta kepada Allah ajarkan ikhlas itu. Kalau kita sedang belajar tentang surga gitu ya, dan neraka, maka kita minta berikan surga itu kepada kita dan jauhkan dari neraka. Apabila kita menuntut ilmu, maka kita akan mendapatkan 2 hal ini. Yang pertama, hikmah dari ilmu itu sendiri. Sudah pasti, ya. Hikmah dari ilmu itu sendiri akan memberikan kepada kita keberkahan atau solusi. Mintalah gitu ya, Bu. Terus yang kedua, kalau kita menuntut ilmu itu Allah akan menjanjikan akan mendapat keberkahan dari guru. Gitu ya. Dari guru itu sendiri. Itu akan ada keberkahan dengan kita bertatap muka ini, ya, bertemunya antara murid dengan guru, dan guru ikhlas kepada muridnya dan muridnya pun ikhlas kepada gurunya, gitu ya. Untuk mendapatkan ilmu itu, maka Allah menjanjikan akan ada keberkahan. Gitu ya. Seperti itu yang Allah janjikan. Dari mana? Dari surat Al-Kahfi. Tentang menuntut ilmunya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Gitu. Maka dapat hikmah Nabi Musa tentang kenapa perahu yang bagus itu dibolongin, kan Bu? Ibu suka baca surat Al-Kahfi? Nah, itu kan dibolongin. Kemudian kenapa hikmahnya? Dan kemudian belajar banyak hikmah dari ketika kenapa Nabi Khidir membunuh seorang anak, gitu ya. Anak kecil itu kenapa dibunuh oleh Nabi Khidir, ya. Nah, dan juga Nabi Musa dapat banyak keberkahan ilmu dari Nabi Khidir. Ya, sampai Nabi Musa ketika selesai menuntut ilmu dengan Nabi Khidir itu kayaknya pengen diulang lagi gitu, Bu. Gitu ya. Begitulah keberkahan yang dirasa oleh Nabi Musa dengan menuntut ilmu. Itu ya, itu Allah gambarkan cerita seorang yang berguru, itu adalah kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir dalam Al-Quran. Nah, dan yang memutuskan ilmu itu, stop belajar menuntut ilmu itu bukan murid. Nabi Musa tidak memutuskan menuntut ilmu, yang memutuskan ilmu itu adalah guru. Makanya dalam surat Al-Kahfi juga disebutkan ini adalah perjumpaan terakhir antara aku dengan kamu, gitu. Itu kata Nabi Khidir. Kata Nabi Musa, kenapa? Gitu. Padahal kita masih ini, ya kamu ini masih belum sabar menuntut ilmu, gitu ya. Dan carilah guru yang lain. Ya, jadi selama menuntut ilmu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa tidak berani, gitu. Tidak berani memutuskan kapan selesainya belajar. Kapan sih Nabi Khidir belajar itu menuntut ilmu, gitu ya? Enggak. Sampai akhirnya Nabi Khidir yang memutuskan, ini terakhir saat perjumpaan aku dengan kamu. Ya, ini nih, makanya di zaman sekarang guru diatur sama murid, gitu ya, libur gitu. Yang ngatur
murid sekarang ini. Makanya kenapa kok masih galau? Kenapa belajar Al-Quran tapi tidak ada perubahan dalam diri? Bisa jadi karena kurangnya keberkahan dari ilmu itu. Karena Allah janjikan dua hal, Bu, dengan menuntut ilmu itu. Dengan dari ilmu itu akan mendapat hikmah dan akan keberkahan dari seorang guru. Seperti hanya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya, semakin bijak Nabi Musa dengan belajar kepada Nabi Khidir itu. Terus yang kedua, ada seorang murid saya bertanya, Bu, emang ada sholat sunnah apa ya? Saya tuh yang sering dengar gitu, jarang dengar gitu, Bu. Ada sholat sunnah ini ya gitu. Lah, kok saya baru dengar ya, kata saya gitu. Iya, Bu, katanya ada sholat sunnah apa gitu ya. Oh, gimana ya, Bu ya melaksanakannya, caranya? Kata saya tuh sebenarnya kalau fikih mah tinggal lihat aja di tuntunannya banyak gitu ya. Ibu suka melaksanakan itu enggak, katanya sholat sunnah itu? Kata saya belum pernah dalam hidup saya gitu. Kenapa, Ibu? Gitu. Kata saya, ada sebuah hadis yang Nabi ajarkan kepada kita. Nah, inilah yang menjadi amalan saya, kata saya tuh. Hadis itu ada dua riwayat, Bu. Yang pertama riwayatnya mengatakan, barang siapa belajar satu bab ilmu dan mengamalkannya atau tidak mengamalkannya, niscaya itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Gitu. Dalam hadis yang lain, barang siapa menuntut satu bab ilmu dan mengamalkannya, maka lebih utama daripada 100 rakaat sholat sunnah. Itu. Jadi hadirnya seseorang ke majelis ilmu, gitu ya, lebih mulia daripada sholat sunnah sebanyak mungkin. Jadi menurut saya, kata saya ke murid saya itu, Ibu perbanyak aja menuntut ilmu, gitu. Perbanyak menuntut ilmu. Jangan merasa puas dengan kita menuntut ilmu. Hadirnya di majelis aja itu sudah lebih mulia daripada, ada riwayat mengatakan 100 rakaat, ada juga yang menyebutkan 1000 rakaat daripada sholat sunnah. Menuntut ilmu itu saking gitu ya, saking utamanya. Begitu. Jadi, oh gitu ya, Bu. Ya, kata saya tuh. Kalau sholat sunnah mah di saat kita senggang aja, boleh 2 sampai 12 rakaat, boleh sholat sunat mutlak sebanyak-banyaknya kan? Kalau kita sendiri, tapi menuntut ilmu itu ada waktunya. Kayak kita nih hari Sabtu gitu ya. Kalau hari-hari lain kan enggak. Terus kalau hari Sabtu lewat, hari Minggu ada kegiatan enggak? Pengajian ada enggak? Senin ada enggak? Nah, Selasa ada enggak? Lewat lagi, ketemu lagi Sabtu. Sabtu juga enggak ada. Ada acara lagi, lewat lagi. Makanya waktu menuntut ilmu itu ada waktunya. Makanya manfaatkan gitu ya. Kalau sholat sunnah kan bisa kapan saja. Ya, memperbanyak sholat itu bisa kapan saja. Makanya disebut lebih mulia daripada 100 rakaat sholat sunnah. Terus kemudian, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi, ibu masuk surga lewat mengabdi kepada suami, sudah belum, Bu? Kayaknya ngelawan wae kan suami teh ibu tehnya. Kayaknya dapat surga enggak ya gitu ya. Atau dari sholat ibu yang khusyuk. Ibu sholatnya khusyuk tuh. Terus masuk surga lewat apa tuh? Ibu, salah satu jalan surga adalah dengan menuntut ilmu. Siapa tahu dari sini, ya Bu? Siapa tahu dari kita berkumpulnya menuntut ilmu karena ikhlas, karena ridho, karena kita merasa punya kewajiban menuntut ilmu. Siapa tahu ini berkumpulnya kita inilah bisa jadi ladang kita mendapatkan surganya Allah. Kalau kita susah dari yang lain gitu ya, Bu. Dari sedekah, nggak banyak juga sedekah gitu ya. Dari haji, komodoi gitu ya, Bu. Biayanya sekarang semakin mahal. Dari mana tuh? Mudah-mudahan ini adalah jalan kita mendapatkan surganya Allah, menuntut ilmu ya. Jadi semangat, Bu, harus semangat menuntut ilmu. Terus ada hadis lagi juga yang mengatakan duduk bersama para guru
ya, para ulama itu adalah ibadah. Ibu teh ibadah sholat mahese, ya, ibadah puasa, sunnah kadang lewat. Ternyata duduk saja bersama orang yang berilmu, bersama para guru, itu merupakan ibadah. Jadi tidak sia-sia ibu kumpul di sini. Ini bukan ibu sedang dengerin saya ceramah atau misalnya eta mah ustadznya lucu gitu ya. Bukan hanya sekedar hiburan gitu ya Bu. Dengan guru itu, tetapi juga merupakan ibadah. Berkumpulnya kita dengan para ulama, para alim ulama itu sama dengan ibadah. Itu kata Nabi. Terus ada lagi hadis, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah. Berarti rumahnya Allah apa Bu? Masjid. Kecuali kumpulnya kita di rumah Allah itu untuk apa? Untuk membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan diturunkan janji Allah kepada orang yang berkumpul itu merupakan sebuah sakinah atau ketenangan. Jadi janji Allah, berkumpulnya kita di rumah-rumah Allah, membaca kitab atau mempelajarinya. Nih kita membahas Al-Quran kan Bu, nih kita nih ya Bu, membahas Al-Quran apa aja sih yang diajarkan di dalamnya. Nah ini Allah janjikan akan memberikan sakinah, ketenangan, gitu ya. Allah sudah janjikan orang yang sering ke majelis ilmu, Allah berikan apa Bu? Pasti ketenangan. Sekarang saya tanya, Ibu dengan ngaji semakin tenang atau tidak? Alhamdulillah ya Bu, ada perubahan nggak Ibu? Ada ya Bu, pasti gitu. Itu sudah janji Allah. Minimal ketenangan, nanti keberkahan, tenang aja Bu, tentram gitu. Karena janji Allah kepada orang yang beriman, ya hanya khusus Bu kepada orang yang beriman. Allah janjikan hidayah atau taufik. Itu sudah Allah janjikan dua hal ini, hidayah atau taufik, petunjuk dan at-taufik gitu ya Bu ya. Jadi akan ada ketenangan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Allah janjikan begitu Ibu. Ibu punya uang nggak? Nah, jujur misalnya lagi enggak gitu ya Bu, lagi enggak ada gitu. Karena Ibu tenang, ya, senang, bahagia gitu ya, senyum, banyak senyum. Orang yang kayaknya nggak punya uang nggak? Nah, itulah minimal kayak gitu, Bu. Minimal Allah berikan kayak begitu. Ya. Tapi kan kalau kita nggak punya uang kan jadi rumit ya, Bu. Rungsing gitu ya. Ketemu mau belanja juga cemerut gitu ya. Ketemu orang juga jadi pusing gitu ya. Orang pasti ini kenapa sih Ibu itu teh tumben gitu ya. Kayaknya lagi nggak punya uang nih gitu kan ya Bu ya. Tetapi orang yang tenang bawaannya, Bu ya, tentram gitu ya, bahagia, selalu bahagia. Orang tidak akan menyangka bahwa dirinya itu sedang banyak masalah. Nah, inilah yang Allah janjikan kepada para penuntut ilmu. Ketenangan, as-sakinah. Ya Bu, tenang aja. Sudah dijamin kok hidup kita gitu sama Allah gitu ya. Sudah begitu. Nah, inilah Allah janjikan kepada para penuntut ilmu. Jadi jangan takut gitu ya Bu, menuntut ilmu itu. Ya, kita dulu yang bayar semesteran, kuliah aja ngeluarin uang, takut ketinggalan ya. Ini kalau di majelis bayar nggak Bu? Enggak. Tapi, malah gitu ya. Malah seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah. Karena istiqomah itu Ibu, sesuatu yang mudah diucapkan sebenarnya sulit untuk dilaksanakan. Salah satu cara atau jalan menuju istiqomah adalah ada orang yang mengingatkan. Harus ada itu player, japrian, diingatkan. Karena untuk istiqomah itu berat Bu. Sehingga nu gampang semoga istiqomah. Tapi laksanakan sulit kan ya Bu. Maka harus ada langkah-langkah untuk menuju istiqomah. Salah satunya adalah ada penjadwalan, ada yang mengingatkan, ibu-ibu jangan lupa gitu. Terus kemudian ada yang share itu ya Bu ya, kajiannya apa. Kemudian ada apa lagi? Ada yang absen. Ada absen gak Ibu? Benar.
Coba ditinggali ain alfa tuh. Anu izin sakit, ada nggak? Ada nggak Bu? Nah ini saat ini nih salah satu untuk kita istiqomah harus ada absen. Jadi 3 kali berturut-turut tidak ngaji, tidak hadir misalnya, gitu ya Bu. Ya didatangi, bukan dipecat Bu. Didatangi, kenapa tidak ngaji? Mungkin ada apa? Ada yang sakit, siapa tahu Ibu, ya, atau sedang ada masalah. Nah kita bisa tahu. Makanya istiqomah itu caranya begitu Bu, di absen, bukan di absen untuk ini ya. Nah yang hadirnya rajin kasih reward, gitu ya Bu. Yang alfa jangan bilang alfa, ya Bu. Jangan, izin itu boleh ya Bu dalam menuntut ilmu, tapi harus uzur syar'i. Syaratnya itu yang bisa diterima. Contohnya ada keluarga yang meninggal, ada yang sakit, ada undangan, itu kan lebih wajib juga Ibu. Nah itu boleh alasannya. Tetapi kalau misalnya izin ya, lagi malas gitu ya, izin gak ngaji gitu. Alasannya apa? Ketika gak ada alasan, berarti kita berlepas Bu. Artinya meskipun orang itu tercatat di suatu majelis, tapi kita berlepas dari dia. Karena jangan salah Ibu, ketika kita sudah berkumpul di sini menuntut ilmu, maka kita ada pertanggungjawaban tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Ini saya berat sebenarnya bawa 2, 3, 4. Ibu-ibu ini tanggung jawab saya kepada ibu-ibu. Maka tidak hadir gitu ya, kita berlepas. Bilang saja sama, jadi kita nggak rugi gitu Bu. Jangan kemana ya si ibu itu teh kok nggak ngaji lagi. Nggak usah sedih Bu. Berarti kita berlepas. Termasuk di akhirat, Bu, saya kan dulu teman majelis ibu. Bisa kita katakan apa? Saya sudah berlepas dari kamu. Saya tidak ingat gitu. Bisa Ibu. Daripada kita iya, tapi berat tanggung jawab kita di akhirat. Ya, kalau saya begitu sih Bu. Ada juga yang mengatakan, guru saya mengatakan, kalau kita punya murid itu harus disiplin katanya, harus tercatat, harus ini. Kata saya, boleh nggak Ustadz kalau saya berlepas? Jadi artinya saya kan pengennya di absen ya Bu, yang hadir kemana, yang tidak hadir kenapa gitu. Apalagi kita belajar mengenal Allah. Seperti saya ceritakan kan nggak boleh main-main Bu. Kita sekarang lagi membahas tentang Allah, marifatullah. Terus kita kadang datang, kadang tidak. Ini sudah nggak adab kalau menurut saya gitu. Kalau menurut guru saya itu, guru tauhid saya bilang, udah nggak ada adab kita kepada Allah yang menciptakan kita gitu ya. Jadi kata saya, boleh nggak saya berlepas gitu ya, sebagai seorang guru berlepas pada murid. Kenapa katanya? Karena berat tanggung jawab saya di dunia dan juga di akhirat. Katanya kalau kamu sebagai guru yang mau bertanggung jawab, maka disiplinkan murid itu untuk sampai mendapatkan ilmu itu utuh. Ilmu itu penuh katanya. Itu akan memberikan kepada saya juga pahala, ibu mengamalkan, bagi saya juga pahala gitu. Tetapi kata guru saya, boleh berlepas. Seperti hanya Nabi Khidir kan. Ini saat perjumpaan terakhir aku dengan kamu. Berlepas kan Bu? Nah jadi boleh berlepas. Jadi saya nggak pernah ambil pusing Bu, mau datang 10, 20, mau 50, mau 3 orang, saya sudah niat menuntut ilmu itu, saya tetap akan sampaikan apapun itu, tetapi saya berlepas. Berlepas artinya kalau dia nggak mau dapatkan, ya terserah gitu. Saya berarti dunia akhirat saya berlepas gitu. Gitu ya, seperti itu. Itu boleh gitu ya. Maka berkumpulnya kita itu sudah pasti ketenangan. Cuman kan paling nggak suka setan Bu kalau kita berkumpul di sini. Kalau seorang baca Quran, setan masih tenang aja Bu. Oh lagi baca gitu. Kita khatam nih. Kata setan, oh cuman pengen khatam. Tetapi kalau sudah mengkaji Al-Quran, ayat berapa, menerangkan tentang apa, setan kalang kabut Bu. Aduh gimana ini? Aduh gimana kalau dia jadi soleha gitu. Setan galau Bu. Kalau ibu sudah mengkaji isi Al-Quran. Ini setan lagi galau sama ibu-ibu ini nih. Gitu. Kalau kita sudah mengkaji. Karena kita mengkaji kan Bu. Allah menerangkan tentang apa. Aku tuh sudah seperti itulah sikap setan ini. Nah maka dari itu,
eh, ketika kita mengkaji tafsir, ketika kita mengenal Allah lebih dekat, setan tuh akan gak suka, Bu. Begitu. Ada juga dalam surat At-Taubah ayat 127 kalau tidak salah ya. Ketika disampaikan ayat-ayat itu banyak yang tersinggung. Kata Allah nih, Bu, bukan kata saya. Jadi banyak yang tersinggung gitu, merasa kayaknya ngomongin saya ini. Padahal tidak ada yang bermaksud, tapi kena gitu dengan hati. Ada juga yang menerima, kata Allah nih dalam surat At-Taubah itu, ada juga mengatakan bahwa oh, saya harus berubah gitu. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa saya kayaknya diomongin nih. Lihat kiri kanan gitu. Wah, saya kayaknya itu nyindir saya nih gitu. Akhirnya dia keluar dari majelis itu, dia menjelek-jelekan kepada yang lain, jadi barisan sakit hati. Ada nggak yang kayak gitu, Bu? Ada, karena ada orang yang begitu kata Allah. Surat At-Taubah 127. Jadi ketika mendapatkan ilmu itu ada juga yang dia merasa, oh saya yang masih seperti itu, sifat sombong itu saya gitu ya. Tapi ada juga yang jangan-jangan ini ngomongin saya, jangan-jangan ini ada requestan jamaah kepada gurunya untuk nyinggung saya. Wah, padahal mah tidak ada gitu, Bu. Tapi kata Al-Quran ada orang yang kayak gitu. Sehingga dia keluar dari majelis, kemudian dia ngomongin, menjelek-jelekan majelis dan menjadi barisan sakit hati. Itu ada dalam Al-Qur'annya, Bu. Ya, semua sudah Allah atur. Gitu ya. Nah, seperti itu mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala keburukan tentang menuntut ilmu. Ya, Bu. Justru kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan dari menuntut ilmu itu supaya Allah janjikan tentang keberkahan atau hikmah dari ilmu itu kita dapatkan dan keberkahan dari guru kita dapatkan. Sesuai dengan janji Allah dalam surat Al-Kahfi tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya, Nabi Musa itu menjadi bijak, menjadi lebih paham, lebih sikapnya lebih mulia gitu dengan menuntut ilmu. Itu kisahnya makanya Allah abadikan tentang penuntut ilmu itu. Ya, seperti itu. Baik Ibu-ibu, kemarin kita bahas mengenai apa, Bu? Kalau nggak salah masih berlanjut ya, karena memang kalau kita bicara tentang ma'rifatullah, mengenal Allah pasti akan nyambung, ya Bu. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini pasti begitu, ya. Jadi kalaupun kita sekarang bahas tidak tuntas, gitu ya, karena memang nyambung, gitu ya. Seperti itu. Kemarin tentang apa? Hakikat manusia. Nah, ya itu sebagai hakikat manusia sebagai hamba Allah. Itu intinya ya Bu. Kita tentang mengenal kita sebagai hamba gitu ya, dan mengenal Allah. Gitu ya. Kalau kita bicara tentang manusia, ya Bu, kemarin kan tentang syahadat ya Bu, tentang tauhid, ada sebuah ungkapan yang mengatakan man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Allah. Sudah kenal dengan diri kita, Ibu? Jangan bilang enggak, aku kan udah dikasih tahu kemarin. Sudah gitu. Sudah tahu, sudah kenal dengan diri kita karena man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa mengenal diri kita, dirinya, maka dia sama dengan mengenal Allah. Ayo. Sudah kenal Ibu dengan kita? Hah? Tidak. Hari Ibu kemarin belajar naon. Ayo Bu. Manusia itu ada 3 unsurnya. Apa? Jasad, kita ini jasad. Yang kedua, nafsu atau jiwa. Yang ketiga, ruh. Udah tahu itu Bu? Itu unsur kita manusia. Kalau kita sudah mengenal diri kita, maka kita mengenal Allah. Yang pertama jasad. Jasad ini adalah pakemnya sudah seperti ini gitu Bu. Anak-anak, remaja, dewasa, tua. Kemudian apa Bu? Kalau sudah tua, mati. Kemana pulangnya jasad? Ke tanah. Dari tanah kembali ke tanah. Tidak bisa kita usia 50 tahun,
kelihatan muka 17 tahun. Gak mungkin gitu loh. Mungkin gak? Gak mungkin. Meskipun kenceng tarik sana tarik sini, tarik benang ya Bu. Usia 80 tahun, ada yang manggil Mbak? Hah? Iya, kalau 80 tahun dipanggilnya pasti apa? Iya, Mbah. Meskipun kencang kulitnya Bu, gitu ya. Tetap saja tidak akan begitu karena sunatullahnya jasad ini adalah kembali ke tanah. Kalau kita jasad ini kembali ke tanah, selesailah tugas jasad ini Bu. Jadi nggak ada tuh jasad yang dibangkitkan lagi. Ini jasad kita nanti di hari akhirat, bukan jasad kita sekarang Ibu. Jasad kita sekarang mah selesai. Ada tua, ada penyakit, ada sakit. Ya Bu, siapa yang sudah lututnya mulai sakit? Ya, itu penyakit 50 tahun ke atas Ibu. Pasti nggak bisa nggak sakit. Ada gitu ya. Bagaimana kita mah ikhtiar ya Bu, pada udah minum ini, udah minum tapi tetap sakit. Sudah, terimalah gitu Bu. Karena sunatullahnya begitu. Selesai dikubur jadi tanah, selesai Bu, jasad itu selesai. Ya Bu. Nah, yang kedua, jiwa atau nafsu. Nah, jiwa atau nafsu ini nanti yang dihisab Bu. Inilah jiwa dan nafsu inilah nanti yang akan dibangkitkan oleh Allah. Jasadnya akan dibangkitkan, bukan jasad kita di dunia. Makanya jasad itu ketika nanti kita dibangkitkan bisa jadi seperti penciptaan Nabi Adam pertama, antara 8 sampai 12 meter tinggi kita Ibu. Itu jasad nanti. Karena nanti akan dibangkitkan manusia itu ada dua, sulbi wa taroib. Pertama dari sulbi itu apa? Tulang ekornya Nabi Adam. Dan yang kedua wataroib, tanah. Kalau tanah mah selesai Bu, jasad kita kembali ke tanah udah selesai beres. Nah sulbi ini nanti dibangkitkan, gitu. Nanti dibangkitkan lagi di akhirat. Makanya tidak ada tua, tidak ada muda. Nenek-nenek tidak akan masuk surga Ibu. Kenapa? Karena tidak ada nenek-nenek. Berapa usia penghuni surga nanti atau di alam akhirat kita, usia kita berapa Bu? Ketika dibangkitkan 33. Tidak akan tua dan tidak akan muda, selamanya seperti itu. Sok Bu Ibu 33 keur kumaha, keur mejeunah kumaha tah. Gagahnya Bu. Saya 33 udah punya anak 3 ya Bu. Gagahnya perasaan. Oh, kuat itu. Oh, biasa aja gitu. Gitu ya Bu. Gagah gitu ya. Gelis deh nya usia 33 mah dibanding ayeuna. Ya, cantik-cantiknya kita, seger-segernya kita, capek ibarat kecil sudah mah. Ya Bu, nanti dibangkitkan usia segitu, 33. Mau aya nyeri lutut Bu. Itu mah jasad, beres gitu ya. Itu tidak akan seperti itu. Nah, inilah nanti yang akan dihisab. Jiwa ini yang akan nanti dipertanyakan oleh Allah. Nanti ya kita bahas kenapa ditanyakan oleh Allah. Nah yang ketiga, ruh. Ruh itu wa nafahtu fihi mir ruh. Aku hembuskan. Ya, aku hembuskan ruh ini kepada manusia. Lewat siapa? Bukan Allah meniupkan satu-satu. Bukan Bu, lewat siapa? Lewat siapa? Ruh siapa yang pertama kali Allah ciptakan? Rasulullah. Maka dari Rasulullah inilah itu ya, alam diciptakan termasuk kita diciptakan. Makanya Bu, lagi masang sholawat, nidurin anak jangan cicak deh. Ya Bu, tetapi sholawat, kan banyak Bu ya sholawat. Hanya nyanyikan Bu kepada anak-anak kita, kenalkan gitu ya. Dan itu pada alamnya tuh balonku, cicak di dinding, itu pasti akan bisa nih Bobo ya, pasti akan bisa. Tapi sholawat kalau kita nggak kenalkan,
Jauh dia dari baginda Rasul, anak kita. Nah itu ya Bu, ruh. Itu juga ketika kita wafat, kemana kembalinya ruh itu? Kemana Bu? Ke alamnya, kepada Allah. Ada alam ruh khusus. Alam ruh gitu ya. Nah sekarang kenapa kita di dunia ini kumpul Ibu? Kenapa Ibu pengajian di sini? Bisa jadi ruh kita pernah berkumpul di alam ruh. Karena ruh itu akan dikumpulkan dengan yang sefrekuensi. Jadi makanya saya berlepas. Jadi yang pernah kumpul di sini bisa jadi kita pernah kumpul Ibu di alam ruh. Yang kita tidak pernah tahu. Nanti kita akan ingat semuanya kalau kita sudah meninggalkan dunia ini. Karena dunia itu penjara Ibu. Penjara pengasingan seperti halnya Nabi Adam, Nabi Hawa dari negeri aslinya. Ini kita ini sedang dipenjara Ibu. Sedang diasingkan dari negeri asli kita. Nanti kita setelah meninggalkan dunia ini, baru kita akan tahu. Kita pernah ketemu, kita pernah berkumpul. Kalau sekarang nggak inget ya, kapan kita di alam ruh? Kapan kita di alam perut aja nggak tahu gitu ya, tahu-tahu udah lahir aja gitu. Nah seperti itu. Nah ruh itu akan dipersatukan dengan yang satu amal, yang sekufu. Ya Bu, jadi kalau memang tidak sekufu, mah hesewe kumpul teh Bu. Ibu aja, ibu udah WA, udah ada teh, hesewe ngaji teh. Siapa tahu kita memang nggak pernah kumpul gitu. Begitu bisa jadi ya. Makanya itu alasan saya berlepas gitu. Boleh nggak kepada guru saya berlepas? Artinya ya, yang sudah yang sekufu aja yang kita kumpul gitu. Minta kepada Allah yang sekufu gitu. Kumpulkan dengan orang-orang itu atas izin Allah gitu ya Bu. Nah itu ruh, kembali ke alamnya. Jadi ruh itu jangan sampai terpenjara, kan kemarin ruh itu terpenjara dari jasad yang males. Ruh itu terpenjara dari pikiran kita yang kotor gitu. Ruh itu terpenjara dari kita yang sudah waktunya sholat, entar gitu. Terpenjara Ibu ruh itu. Ruh itu kan pengennya nggak tidur. Pengennya apa? Sholat. Ya Bu, makanya ada sholat malam. Ruh itu makanya para sahabat itu dia tidak tidur kalau sebelum bersolawat gitu ya Bu ya. Ada kan riwayatnya Bu? Sebelum dia baca Quran sebelum itu ya. Kadang dia kalau dia punya dosa, dia hanya istighfar kepada Allah, tidak tidur. Ruh itu pengennya kayak gitu Ibu. Iya, ruh itu pengennya nggak tidur. Cuman kita kan ada jasad Bu. Kalau kita nggak tidur kumaha? Lemes. Gimana tuh? Ngantuk. Nanti teh darah tinggi naiknya Bu, segala rupa ya. Nah, datang penyakit akhirnya. Nah, jadi terpenjara Ibu. Makanya kita bangunkan ruh itu. Latih ruh itu supaya dia yang menguasai jasad. Kenapa para ulama tidur cuma 2 jam sana rehat Ibu? Kita mah 2 jam, cek dokter oke harus 7-8 jam gitu ya. Sama nggak dengan Rasulullah sahabat itu cuma 2 jam tidurnya kan? Ya Bu, jam 12 mana udah bangun. Jam Ba'da Isya, ya Bu, jam 9, jam 12 sudah bangun. Berarti berapa jam? 3 jam kan? Sepertiga malam itu kan jam 12 lewi saparapat. Oke udah sepertiga malam Bu itu teh. Kita baru jam 12 itu kan tidur lagi. Ruh itu pengennya banyak puasa. Tidak hanya puasa di bulan Ramadan. Tapi kita pengennya, jasad kita pengennya apa? Kuliner. Kuliner gitu ya. Ya, seperti itulah. Jadi terpenjara ruh itu. Terus kemudian ruh itu pengennya healing. Healingnya ruh apa? Healingnya ruh. Kolbu kita ngaji, apalagi zikir, sholat, baca Quran, itu terus tenang Bu. Tapi kita healingnya kemana? Mall. Kemana deh? Pasar. Ngape. Nanti Bu. Ya. Nah itulah makanya ruh itu terpenjara dari jasad kita. Makanya Bu, ruh itu yang harus melatih jasad kita. Kendalikan Ibu. Dan Ibu tuh malas datang ke DUG, saya yakin.
Ayat alasannya, beribu alasan lah pasti. Tapi kenapa ibu lawan? Ibu kendalikan jasad kita dengan ruh kita yang inginnya mendengar gini bu, kumpul dengan orang soleh ruh itu. Karena ruh itu hembusan Allah, wa nafatu fihi min ruh. Aku hembuskan. Tidak mungkin ada yang salah. Ruh itu pengen yang gak banyak makan, pengennya puasa. Ruh itu gak banyak tidur, artinya sepertiga malam bangun gitu bu. Ruh itu pengennya healing, healingnya zikir sendiri gitu bu, menyendiri, tersenang ngariung-ngariung abring-abringan gitu bu. Ruh itu gak suka gitu ya, seperti itu. Maka kita latih mengembalikan ruh. Nah gitu ya bu, dengan bagaimana supaya jiwa kita terbebas dari hisab di hadapan Allah. Nah, kembalilah jiwa yang dihisab. Karena jiwa itu ada 7. Cuman kemarin saya nggak bahas 7 ya. 3 yang parah gitu ya bu. Yang parah supaya kita fokus kepada yang 1, yang ketiga. Jadi kemarin hanya dikenalkan 3 macam nafsu. Yang pertama apa bu? Nafsu ammarah. Ammarah bisu. Nafsu ammarah itu adalah nafsu yang kecenderungan kepada keburukan. Surat apa bu? Surat Yusuf ayat 53. Nah, artinya nafsu ammarah itu adalah jiwa yang tersesat. Jadi kita punya jiwa ini bu, bisa tersesat. Eksekutornya siapa bu dari jiwa tersesat itu? Apa? Jasad. Jadi eksekutornya jasad. Jadi ibu si jiwa itu ya, jiwa itu berbisik kepada ibu, males terus badan bergerak nggak? Nah eksekutornya jasad. Sebenarnya jasad juga kasihan ibu, ya jasad juga kasihan, dia makan sunatullahnya begitu, mati selesai. Ya coba jasadnya dipakai kebaikan gitu ibu ya. Nah jasad juga kasihan gitu kalau kita punya jiwa yang seperti itu. Makanya wama ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Dalam surat Yusuf ayat 53. Ila ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak mengatakan diriku bebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Bu, kita punya nafsu, kecenderungannya apa bu? Berbuat jahat. Sok we ibu lamun aya anu mitnah ka ibu, ibu pengenna kumaha tah? Nu aya julid ka ibu, ibu pengenna kumaha tah? Balas. Kamu ada yang komen menyakitkan, komen doang ibu pasti gitu kan? Kalau ada yang pelit sama ibu, awas sok gitu ya. Kamu pelit, saya juga nanti kalau dari mana-mana nggak ngasih oleh-oleh, gitu kan bu? Itu jadi punya kecenderungan kita ini bu, jiwa kita punya kecenderungan ammarah bisu untuk berbuat kejahatan, gitu ya. Ila marahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah, gitu ya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nafsu amarah itu apa bu contohnya? Kemarin ya, nafsu amarah itu dia kalau kita punya nafsu amarah, kecenderungannya akan merusak apa kemarin? Merusak apa? Merusak fisik. Merusak fisik kita. Kalau kita memelihara nafsu amarah, maka yang akan rusak apa bu? Fisik, jasad kita rusak ibu. Contohnya apa? Apa bu? Kemarin ya, marah. Ibu sok marah? Sok marah? Sok siap-siap yang kayak nu karasa rieu teh tah bu. Kan kita fisik efeknya. Ya bu, marah pada darah tinggi tapi kena marah ini bu. Terus apa lagi? Iri. Terus serakah. Egois, apalagi bu? Dengki.
licik, sombong, julid, ketus. Eta teh Bu, mata teh kitu tah. Ya. Buang muka gitu ya, judes gitu Bu. Maka sifat-sifat ini akan merusak dirinya. Merusak organ tubuh dirinya sendiri. Itu rusak Ibu. Jantung rusak nggak? Kalau kita sering julid. Rusak. Terus kemudian apa lagi? Bisa merusak apa lagi Bu? Tensi naik gitu Bu, tekanan darah naik, emosian gitu ya Bu. Kemudian itu tidak, dan efeknya dari kita rusak dirinya itu akan berdampak kepada lingkungannya. Dari sering kita julid, kumaha ta Bu akhirnya tanggapan lingkungan? Akan ada teman tidak? Nggak akan ada Ibu. Orang yang dibenci, dijauhin oleh lingkungan. Banyak teman tidak? Tidak akan banyak teman. Jadi berdampak kepada lingkungan. Dari kita punya sifat amarah, memelihara gitu. Egois gitu Bu, ingin menang sendiri gitu ya. Gak mau bertetangga, gak mau bergaul dengan orang lain. Itu tidak merusak dirinya, tetapi juga merusak lingkungan. Akhirnya dia berdampak seperti itu. Itu kalau kita memelihara nafsu amarah. Yang kedua, nafsu lawamah. Apa itu lawamah? Jiwa yang terbelenggu. Surat Al-Qiyamah ayat 2. Wala uksimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Lawamah itu cenderung merusak apa Bu? Mental. Ya. Psikologi kita yang akan rusak. Kalau kita memelihara apa? Apa? Lawamah itu nafsunya apa? Cemas, khawatir, apalagi minder, kecewa, menyesali diri. Terus kemudian apa Bu? Kesedihan, insecure, anak muda aja namanya. Terus apa lagi Bu? Ketakutan, meratapi masa lalu, kegalauan menghadapi masa depan. Dipikirin aku Ibu teh, kumaha engke teh gitu ya Bu. Keraguan-raguan. Terus apalagi Bu? Menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri. Itu lawamah Ibu. Yang rusak apa? Mental kita. Jadi akhirnya kita jadi pribadi yang seperti apa? Punya prasangka buruk. Ada yang ngobrol berdua gitu ya Bu ya. Terus dia nengok-nengok ke kita karena kita punya perasaan negatif thinking, kita mikirnya apa? Jangan-jangan dia lagi ngomongin saya gitu. Kok ngadelek-deleknya teh ke saya gitu. Terus kita ada yang manggil si Ibu eta, Bu gitu. Gak nengok si Ibu eta teh. Padahal mungkin lagi serius jadi gak kedengeran. Jangan-jangan si Ibu eta teh gak sukaun sama saya ya. Pikiran rumah luas sempit gak Bu? Terasa sempit. Karena kita punya itu, akhirnya pindah gitu dari rumah ini teh. Saya gak ada teman. Orang ngomongin saya, padahal gak ada gitu. Tapi karena ketakutan kita, kecemasan, makanya kita berpikir seperti itu. Makanya itu akan merusak mental. Nafsu lawamah itu merusak mental kita. Ya, jadi orangnya tidak pandai bersyukur, ya Bu, tidak sabar, tidak ikhlas gitu. Itu dampaknya. Dan yang ketiga, nafsul mutmainnah. Apa itu nafsul mutmainnah? Jiwa yang tenang atau sempurna. Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Nah, inilah yang jadi jasad mah pulangnya ke kuburan, selesai, Bu. Ruh mah kembali ke alamnya, sesuai nanti penciptaan kita dikumpulkan di mana oleh Allah ya Bu? Alam ruh. Nah, jiwa Allah minta kita yang punya apa? Ya, nafsu
mutmainah, jiwa yang tenang nih, yang pulang itu yang begini. Baru ini pulang, ya ayat Tuhan, nafsul mutmainah, irji'i, pulanglah kamu. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan ridho dan aku ridho, kata Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah wahai hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jadi ibu yang pasti masuk surga yang punya nafsu apa? Nafsul mutmainah. Kalau ibu punya lawamah masuk surga tuh bu? Jangankan masuk surga, di dunia aja sudah seperti neraka. Punya lawamah masuk surga? Tidak juga, tertekan jiwanya. Itu dia menciptakan neraka sendiri di dunia bu. Punya lawamah itu. Makanya kita bu tenang. Karena tenang, bahagia, tentram, terus kemudian ikhlas. Apalagi bu, kemarin sabar, bersyukur, itu perilaku surga. Makanya kalau ibu pengen masuk surga, maka ciptakan di dunia itu perilaku surga. Bu pengen surga tuh. Surga tuh gimana bu cirinya? Ciri surga apa? Bahagia. Di surga tuh pasti bahagia. Terus apa lagi? Tenang. Sehat gak bu? Sehat. Gak ada penyakit di surga itu. Tentram gak? Damai gak? Ada kecemburuan gak? Nanti istri suami kita dikelilingi bidadari kan bu dalam Al-Quran. Ada cemburu gak? Enggak. Nah kalau kita pengen kehidupan surga, ciptakan surga itu di dunia ketika kita masih di dunia ibu. Kalau ibu pengen surga, ciptakan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran. Kan di surga mah begitu ya bu. Kalau ibu pengen surga, amalan surga di dunianya, itu yang disebut dengan nafsul mutmainnah, yang akan mendapatkan jiwa yang tenang. Ya, jiwa yang tenang itu Allah ridho dan kita juga ridho. Kita ridho, Allah pun ridho. Gitu. Jadi yang kita lakukan apa yang Allah suka. Allah sukanya apa ya? Kalau saya gibah, Allah suka nggak? Masuk surga mau? Tukang gibah berarti mau masuk surga gitu, bu. Karena tidak ridho Allah membicarakan. Orang yang suka fitnah, Allah suka nggak? Ridho nggak Allah kepada orang itu? Nggak bakal ridho. Jadi harus tahu, jadi yang kita lakukan apa yang Allah suka. Allah suka nggak kalau kita nggak ke taklim? Nah, tapi sukanya malas-malasan. Nah, harus jadi pemicu. Oh, Allah tidak suka kalau saya punya waktu tapi tidak berangkat. Gitu. Ya, seperti itu. Allah punya uang tapi tidak sedekah, Allah suka nggak? Allah ridho nggak? Nah, jadi apa yang kita lakukan? Yang Allah ridho, karena rodiyatan mardiyah. Kuncinya itu bu, Allah ridho dan kita juga ridho gitu. Kita dulu yang ridho, nanti Allah ridho gitu bu. Nah seperti itu. Jiwa yang tenang, dia memiliki mental yang baik, ya bu. Jadi kalau sudah mutmainnahnya yang tinggi, maka mentalnya baik, kemudian fisiknya juga baik, sehat, sudah pasti bu. Tapi kalau kita punya lawamah yang tinggi, ya, nafsu emosinya yang tinggi, maka nafsu mutmainnahnya akan terbelenggu gitu. Tapi kalau kita mutmainnah yang tinggi, maka nafsu yang lawamah sama amarah itu akan bisa dikendalikan dengan sendirinya, ya bu. Jadi itu seperti itu. Nah, kepada siapa kita meminta untuk memiliki nafsu mutmainnah itu? Hanya kepada Allah. Allah menyebutkan dirinya dalam surat An-Nas dengan sebutan apa bu? Ayo yang kemarin, Qul a'udzu birabbin nas. Berarti Allah sebutkan dirinya apa? Rabb. Yang pertama. Yang kedua, Malikin nas. Apa itu? Raja. Berarti Allah sebutkan dirinya apa? Raja. Malikin nas. Yang ketiga, Ilahin nas. Berarti Allah sebutkan ilah itu apa artinya? Sembahan. Jadi kita meminta kepada Allah itu menempatkan setiap doa-doa kita itu kita sebut sesuai dengan namanya.
Ya Bu, kita mah Rob tengarti, Malik tengarti gitu Bu, Ilah tengarti ya. Jadi sekarang Bu, jadi kalau kita sholat ini Bu, jangan baca doa, bukan jangan ya Bu, lebih baik kita sebelum sholat itu adalah selain niat baca ini Bu, Ilahi anta maksudi, Ilahi sembahanku, engkaulah yang aku maksud, engkaulah yang aku tuju. Pakai ilahi Bu. Meskipun ada doa sebelum sholat itu, Robbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Robbi ayahdurun. Itu doa sebelum sholat. Tetapi sebelum kita sholat, sebutkan itu Bu, Ilahi anta maksudi, wahai sembahanku, engkaulah yang aku tuju gitu. Supaya tidak ada pikiran-pikiran lain gitu Bu, ingat ke ayam di kulkas belum dimasak gitu. Dan benar-benar menghamba, rukunya nggak mau cepet-cepet karena kita lagi merendahkan diri kepada Allah. Sujud kita dilama-lamakan. Kenapa Bu? Karena gerakan yang paling Allah suka dari seorang hambanya adalah ketika dia sujud. Jadi yang Allah suka itu ketika manusia itu adalah ketika sujud. Kenapa Allah suka? Kepala yang terhormat adanya di mana Bu? Sejajar dengan kaki. Malah yang di atas apa? Yang di atas kita itu yang tidak menghasilkan kebaikan gitu ya Bu. Pantat itu di atas, kepala itu kita rendahkan, mau dia profesor, mau apapun, mau presiden, semua sujud. Makanya sujud itu jangan cepat-cepat Ibu. Tapi lama, ya Allah, saya ini hambamu, Ilahi, Ilahi. Sebut-sebut Bu. Aku sembahanmu, engkau sembahanku, engkau sembahanku gitu Bu. Aku hanya menyembahmu gitu. Itu Allah suka Ibu. Ya, makanya itulah ketika kita menghadap kepada Allah, maka hadirkan nama-nama Allah itu. Pertama apa Bu? Rob. Sifatnya apa? Sifat Rob itu apa Bu? Kemarin ada 3 sifat kan ya? 3 sifat dari nama Allah itu ya. Yang pertama, sifat Rob itu apa? Allah itu Robbil Alamin. Berarti apa? Pemelihara. Pemelihara alam semesta. Jadi ketika kita Rob, bayangkan gitu Bu, bahwa Allah itu memelihara seluruh alam semesta, bukan hanya manusia, tetapi Allah menciptakan binatang, tumbuhan, alam semesta, langit, bumi. Ini gelas ciptaan siapa Ibu? Ciptaan manusia. Hakikatnya ini memang buatan manusia, tapi hakikatnya dia dapat kaca itu bisa buatnya dari mana Bu? Dari Allah. Jadi ini juga ciptaan Allah, hanya melalui akal manusia. Tapi kan yang memberi akal siapa? Allah. Makanya jangan menghina makanan gitu Bu, jangan mencela. Jadi Allah menciptakan seluruh alam semesta. Ada Allah di mana? Ada Allah di sini Bu. Ada Allah di sini. Di sini nih ada Bu. Coba kalau nggak ada ilmu tentang tanaman ini dari Allah, ada yang bisa membuat ini? Ini kan segala macam ramuan rempah-rempah kan Bu. Ya, pokoknya saya kalau kena minyak panas, air panas sudah pasti pakai ini Bu. Pernah saya batuk gak sembuh-sembuh, teman saya bilang coba minum ini. Nekat saya minum Bu, saking pengen sembuhnya. Alhamdulillah. Padahal ini kayaknya katanya minyak urut ya. Tapi ketika saya minum ini luar biasa. Padahal cuma setengah sendok Bu, karena saya takut gitu ya, rasanya takut mual gitu ya. Tapi enak gitu, plong, malah kok dahak-dahak itu gak ada gitu Bu. Ini juga ada Allah di sini. Ada Allah dimanapun. Kita lihat kucing, jangan ditendang Ibu. Kalau dia nyuri ikan, kita kan tendang ya Bu. Yang salah kucing apa kita? Kenapa kita salah? Atunya
ikan yang udah digoreng sembarangan, kucing makan nalurinya begitu. Terus sekarang saya pot Bu, berapa pot saya tuh hancur gara-gara kucing. Salah kucing apa salah saya? Salah saya. Atuh gitu ya Bu ya. Yang kucing senang lewat situ gitu ya. Aglonema saya banyak yang mati Bu gara-gara kucing. Terus kita pukul kucingnya. Ada Allah di kucing. Gitu ya. Allah itu memang menciptakan kucing itu instingnya begitu. Berarti kita harus yang jauh jangkauannya. Berarti kan kita pakai akal gitu ya Bu. Jangan begitu. Saya tuh tadi pagi-pagi Bu, udah 2 kali ngebetulin pot. Jatuh sama kucing. Udah saya betulin lagi Bu. Tadi pas mau berangkat, udah berantakan lagi tuh sama kucing. Terus kita harus marah. Ya udah saya, ya Masya Allah. Berarti jangan nyimpen di sini. Dia senang lewat sini. Akhirnya saya pindahkan, cuma saya pulang berubah nggak potnya. Jadi Allah sudah memelihara Bu. Jadi ketika Rob, berarti Allah itu ada dimanapun. Keladi ibu saya punya 3 keladi aja meni bangga. Pohon keladi. Padahal keladi itu ada berapa? Banyak. Ada yang putih, full ya Bu, full. Ya, ada yang hijau, ada yang lucu, ada kayak batik kan Bu. Nah itu luar biasa. Ada Allah di daun keladi, ada Allah di kucing, ada Allah di anak kita. Jangan dimarahin anak kita, berarti itu anak sahabu. Anak siapa? Anak Allah. Emang dia mau kalau memilih jadi ibunya ibu? Kalau dia milih mah kayaknya nggak bakal mau ya Bu. Boleh kalau memilih mah gitu ya. Kenapa saya nggak dilahirkan jadi anaknya presiden gitu ya Bu? Bisa beli apa aja bisa jadi. Ya begitulah Bu. Jadi sudah ada anak di Rob, ada Rob. Masa ada Rob di anak kita, di binatang, di makanan, daunnya Bu. Ketika kita makan, anak saya bilang, Mama, teman aku, sobat teman aku dari SMP, ada beberapa yang keluar nggak melanjutkan ke pondok. Kenapa? Kata saya. Habis di pondok mah makanannya nggak enak. Saya tanya, di pondok emang nggak makan ayam? Makan mah. Kalau daging sapi gitu, rendang kayak gitu, suka makan nggak ada. Gitu. Terus alasannya apa? Katanya nggak enak lah, makanya keluar. Kata saya gini, kalau kamu supaya Allah ridho gitu ya. Ketika kamu ke dapur, ada makanan yang tidak suka, jangan diambil. Kamu sukanya ketika gitu nafsu makannya cuma sama tahu sama kerupuk, yang satu ini sayur paria misalnya, kamu nggak suka, jangan ambil, jangan celah. Tapi aku nanti makannya sama kerupuk doang, gak apa-apa. Kalau kita mencela makanan sama juga dengan mencela Allah. Jadi kita minta aja sama Allah, ya Allah, gitu ya, maafkan aku tidak suka dengan makanan ini. Karena dia Rob, pemelihara. Sudah yang terbaik Bu, Allah tuh Bu menciptakan makanan tuh Bu. Ya, sudah yang terbaik segala ada. Coba Ibu makannya monoton nggak? Tiap hari makan kangkung. Bosan nggak Bu? Bosan. Allah alternatifnya apa? Ada bayam, ada apa lagi? Ada terong, ada secim, ada segala macam. Karena tahu manusia itu kebutuhannya banyak, kesukaannya banyak, maka Allah ciptakan. Nah itulah Rob Bu. Itulah Rob. Kalau misalnya anak kita, Mama aku pengen makan ini, ya kita penuhi Bu. Ya, kita masakin gitu ya. Karena memang selera manusia itu macam-macam gitu. Makanya kita masak seperlunya aja gitu. Untuk siang saja gitu. Jangan untuk banyak, karena nanti manusia itu seleranya berbeda-beda. Allah ciptakan banyak gitu Bu. Jadi wajar, jangan malu, jangan begini gitu ya. Karena memang menu itu harus berbeda-beda, variasi manusia itu. Saya bilang mengatakan ke anak-anak, kamu makan, aku mau pernah Bu, makan nggak ada apa-apa, nggak ada yang aku suka. Aku mau bawa nasi aja katanya. Udah gitu di kamar ada pilus, udah sama pilus aja, ya udah nggak apa-apa. Daripada kamu mencela makanan. Alhamdulillah anak saya bertahan sampai kelas 6 Bu di pondok, pada itu anak paling susah makan di rumah saya.
makannya paling susah gitu. Tapi alhamdulillah gitu, bertahan. Tidak pernah mengeluh. Nah, jadi kata saya, Rob, bagaimana nanti Allah itu akan sayang kalau kita sering mencela ciptaannya? Bagaimana Rob yang maha pemelihara, yang maha mengatur, yang maha memperhatikan, ya, baik hal-hal yang besar maupun hal-hal yang kecil, Allah maha mengatur. Terus kita ngatur-ngatur Allahnya. Kata saya gitu ke anak saya. Jangan, Allah itu Rob. Sudah pasti memberikan detail itu untuk manusia. Itu sifatnya Allah. Menciptakan alam semesta sampai hal yang terkecil. Yang terkecil contohnya apa, Bu? Contoh yang terkecil apa? Nyamuk. Emang nyamuk gak ada manfaatnya, Bu? Ada. Contohnya apa kemarin? Hah? Ada makanan buat cicak. Apalagi, Bu? Ada pabrik nyamuk. Ada coba, Bu, ya. Ada hit, ada baygon, ada force magic, ada apa lagi? Hit, autas, segala macam. Coba kalau nggak ada nyamuk. Itulah Rob. Jadi Allah itu menciptakan yang terkecil itu untuk manusia semuanya. Sok manusia itu kan tamu ibu cik Allah, oke. Sok naon yang naon gitu kan Allah begitu, Bu. Bilatung. Coba ibu kalau nggak ada bilatung. Kita mah jijik ya lihat bilatung teh. Coba Allah kalau nggak menciptakan bilatung. Sampah terurai tidak? Modelan bau, Bu, di bumi teh. Ya, alam dunia teh bau kalau nggak ada bilatung. Pernahkah kita berterima kasih sama Allah dengan adanya bilatung? Hah? Benci makhluk ayat itu. Membenci bilatung sama dengan membenci. Bumi teh bau, ibu lah nggak ada bilatung. Rumah sebagus apapun penuh bilatung, mau nggak ibu datang ke situ? Enggak kan? Berarti bersyukur, wahai bilatung, hatur nuhun gitu, Bu. Karena engkau bisa mengurai sampah. Sok naon deui ibu anu hina kira-kira? Tikus, kecoa lah, Bu lah, nu banyak orang jijik ya. Nah, kenapa ada kecoa? Berarti rumah kita kotor tandanya. Kalau ada kecoa itu berarti ada yang lembab, ada yang tertumpuk kotoran di situ. Kenapa ada kecoa jangan, baygon, semprot gitu. Oh, berarti ada yang kotor di rumah kita. Itu maknanya. Jadi hatur nuhun kecoa ngasih tahu kalau di rumah saya banyak yang kotor gitu. Sok naon deui, Bu. Jadi itu Rob, pemelihara. Sudah Allah yang ngatur gitu, Bu. Kamu ciptakan apa lagi, Bu? Rametuk. Ada nggak manfaatnya rametuk? Rayap itu sebenarnya makanan apa, Bu? Ayam. Ada, Bu, rayap itu. Coba kalau nggak ada rayap, ayam pabrik naon teh? Pabrik naon teh, Bu? Yang ditajur teh? Itu anti rayap, Bu. Khusus pabrik anti rayap. Kalau Allah nggak menciptakan rayap, Bu, ayah tuh pabrik anti rayap, nggak bakal ada. Makanya kan yang sekarang ini kan kalau sebelum bangun rumah itu harus disiramin apa dulu gitu ya, Bu ya, cairan itu ya, baru nanti rumah yang akan kita bangun tidak akan ada rayapnya. Coba kalau nggak ada rayap, semua Allah ciptakan pasti untuk manusia, pasti ada manfaatnya, ada pelajaran. Itulah Rob. Ya, dari hal terbesar sampai yang terkecil. Yang kedua apa, Bu? Sifat Allah itu Al-Malik. Ya, Allah itu kita sebut, kita panggil Al-Malik. Karena apa, Bu? Karena Al-Malik itu berkuasa. Apalagi, Bu? Mampu mengadakan, mampu meniadakan. Apalagi? Mengatur, memusnahkan, memerintah. Raja kan memerintah ya, Bu? Memerintah, melarang, apalagi, Bu, kemarin? Melanggengkan, menetapkan hukum ya Raja. Makan gitu, Bu. Kalau melanggar, hukum gitu ya. Si Raja bisa menentukan hukum kan, Bu? Terus apalagi, Bu? Yang namanya Raja memperhatikan kebutuhannya.
Terus apa lagi, Bu? Raja itu apa? Melindungi. Jadi kalau ibu takut, nah tadi kan ibu cemasnya. Ibu cemas, ibu takut, ibu khawatir, panggil Allah dengan sebutan Al-Malik. Al-Malik gitu. Saya lagi takut tentang masa depan. Saya lagi galau. Bagaimana menghadapi anak-anak ini ya Allah, Al-Malik. Kan Bu, keimanan itu tidak bisa diwariskan. Nabi Nuh soleh, anaknya tidak soleh. Mungkin gak anak kita ada yang tidak soleh, Bu? Mungkin, ya, karena iman itu tidak diwariskan. Kok anaknya kiai kok senangnya misalnya nongkrong? Kalau kita marahin bagaimana, Bu? Nanti anak muda nih, Bu. Anak muda usia 17, 18 senangnya nongkrong. Terus kita kalau marahinnya di depan orang, terus kemudian kita marah-marah, dia milih apa, Bu? Dia milih pergi kan? Ya udah, kalau mama nggak suka saya mau pergi aja, mau ngekos aja, mau tinggal di luar aja. Begitu Bu anak remaja sekarang. Maka kita minta kepada Al-Malik ilmu untuk menghadapi anak-anak remaja dengan tidak emosi gitu. Ajarkan gitu yang kayak gitu ya Bu. Ya, karena kita tidak tahu rezeki ya. Kita butuh rezeki, panggil Al-Malik. Apalagi Bu? Takut, tadi kan cemas, kekhawatiran. Terus apa lagi Bu? Ketika kehilangan, kan dia mampu meniadakan kan Bu? Panggil Al-Malik. Kalau engkau meniadakan, kan memang sudah waktunya, memang harus tiada. Kau yang mengadakan, tiba-tiba dapat rezeki dari langit gitu Bu ya, 1 miliar. Mungkin nggak Bu? Cek saha. Bener, hati ibu yakin. Hah? Mungkin, tapi nggak mungkin. Nah, berarti kita belum sepenuhnya bergantung kepada Al-Malik. Cek Allah teh, kamu minta 1 miliar. Jangankan cuma 1 miliar, cek Allah teh gitu ya Bu. Dunia segisinya aku kasih, kamu minta 1 miliar. Kecil amat gitu kata Allah tuh. Cuman kita punya rencana, kita tawakalkan kepada Allah, Allah pasti berikan Bu di saat yang tepat. Kadang Allah muji dulu, bener gak nih kamu teh sungguh-sungguh kalau punya uang 1 miliar teh buat membangun masjid misalnya. Oh, saya kalau punya 1 miliar mah pasti nyumbang masjid. Allah uji dulu dengan 100 juta. Pas punya 100 juta, gimana kan Bu kita? Kalau jalan-jalan ke luar negeri ya, lupa pada niat awal. Bisa jadi makanya Allah kasih ala kadarnya dulu karena memang kita belum sanggup. Itu ya, Al-Malik tersebut raja, kekuasaan, minta hukum gitu ya kepada Allah dengan Al-Malik. Yang ketiga, ilah. Sifat ilah itu apa Bu? Sembahan, tadi kan sudah dibahas. Sembahan. Jadi Allah yang berhak disembah. Dan kita, kalau Allah berhak disembah, berarti kita sebagai hamba. Tugas kita apa Bu? Menghambakan diri. Yang namanya hamba itu sama dengan budak ya Bu, atau pembantu gitu ya. Jadi terserah tuannya. Yang namanya budak terserah tuannya. Jadi terserah suka-suka Allah. Begitu ya. Maka dari itu, kalau kita menyebut nama Allah dengan panggilan ilah, ya Bu, berarti kita totalitas menghambakan kepada Allah. Tidak bergantung kepada makhluk. Ya Bu, Ibu kecewa nggak kalau ditinggalkan teman? Hah? Berarti belum ilah. Sakit hati kepada manusia, berarti belum ilah. Terus ditinggalkan teman, ya, dijauhi teman. Kalau kita menyembah kepada Allah, Allah datangkan, Allah meniadakan orang itu sudah izin Allah. Kita sebagai hamba berarti berterima kasih. Barangkali dijauhkan dari orang itu karena engkau mengizinkan supaya dari
terjauh dari keburukan. Bisa jadi seperti itu. Bergantung kepada makhluk jangan gitu Bu. Kalau ikhtiar kepada makhluk boleh, tapi bergantung, oh nanti saya akan dibantu sama ibu 100 juta gitu ya. Ibu teh saya baikin, saya rayu-rayu gitu. Nggak taunya nggak jadi. Kecewa nggak Bu? Nah, begitulah kepada makhluk. Makanya jangan bergantung kepada makhluk, pasti akan mengecewakan. Makanya ilah, ketika kita sebut ilahi, gitu. Engkau yang mampu mengabulkan gitu, segala keinginan hambanya. Itulah makna ilah. Itu ya Bu ya. Nah sekarang kita bahas mengenai sikap hamba, ya. Bagaimana sikap seorang hamba Allah itu? Kan kita hamba nih Bu, ya ilahi, berarti ilah. Bagaimana sifat hamba itu? Allah itu Khalik yang menciptakan, kita ini adalah makhluk yang diciptakan. Terus sikap kita apa? Nyambung kan dengan ilahi tadi Bu? Terus sikap hamba itu bagaimana sih? Bu, sifat dasar seorang hamba Allah itu umumnya ya Bu, umumnya sifat manusia itu surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Ya, itu sifat umum seorang hamba manusia. Nih, hamba Allah itu bagaimana sih kelakuannya gitu ya Bu ya? Sifat umumnya surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Bagaimana sifat umumnya seorang manusia itu? Seorang hamba itu, seorang manusia itu. Umumnya innal insana khuliqa halu'a. Apa itu? Sesungguhnya manusia itu diciptakan memiliki sifat suka mengeluh. Itu. Sesungguhnya manusia diciptakan memiliki sifat suka mengeluh. Mengeluh nggak Bu? Punya uang? Mengeluh. Nggak punya uang? Mengeluh. Kemudian ada mobil? Ngeluh. Coba mobil teh ini. Tidak ada mobil? Mengeluh juga pengen punya mobil. Punya rumah? Ngeluh. Coba rumah teh kayak gini ya. Nggak punya rumah? Mengeluh lagi. Itulah sifat umumnya manusia. Khuliqa halu'a. Ya, punya sifat suka mengeluh, apapun dikeluhkan. Mengeluh. Coba di Facebook ngapain Bu? Mengeluh. Curhat itu mengeluh Bu. Ya. Dan yang kedua, idza masahu syarru jazua, kata Allah. Apabila ditimpa kesusahan, berkeluh kesah. Tuh, sifatnya manusia Bu. Kalau susah gimana? Berkeluh kesah. Punya uang akhirnya banyak. Ibu punya uang 10 juta, cukup nggak Bu? Cukup nggak? Cukup nggak Bu 10 juta? Kalau nanya ke kita pasti cukup ya Bu. Coba Ibu tanya ke punya rumah yang miliaran gitu Bu, punya uang 10 juta. Stres nggak? Stres, bayar air 2 juta, bayar listrik 2 juta, bayar pembantu 5. 10 juta kumaha Bu? Kurang. Kita 10 juta bisa jalan-jalan ya Bu, bisa traktiran. Nah, ditimpa kesusahan, ngeluh lagi Bu. Kalau susah pasti ngeluh, gitu ya, pasti. Wa idza masahul khair manua, apabila ditimpa kebaikan, kikir. Kalau ditimpa kebaikan, punya rezeki, punya harta, tadi kan kesusahan Bu, dia berkeluh kesah, diberikan oleh Allah kebaikan. Coba, gimana umumnya? Kikir. Makanya sahabat pernah bertanya, wahai Rasulullah, doakan aku jadi orang kaya. Kata Rasulullah, siap kamu jadi orang kaya. Siap Rasulullah. Tapi akan datang kepadamu satu penyakit. Apa itu ya Rasulullah? Apa? Pelit bin kikir bin koret bin
Untuk kasiran. Apalagi Bu? Merege, hese. Apalagi Bu? Bakhil. Eta Bu. Cek Nabi itu. Makanya kalau ditimpa banyak, kalau kita rumahnya biasa, keluarga kumpul kan biasa aja. Coba rumah kita udah gedung mewah, ada keluarga yang datang, pikiran kita apa? Jangan-jangan mau pinjam duit gitu ya Bu. Punya begitu. Makanya dikasih kesulitan dia berkeluh kesah, dikasih kebaikan berupa harta, kikir. Ayat dua-duanya ilal musallin, kecuali orang-orang yang berbuat kebaikan atau yang menegakkan sholat atau orang-orang yang berperilaku soleh, kecuali Ibu. Nah, karena itu Bu, umumnya begitu, tapi ada pengecualian, kecuali orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang melaksanakan sholat. Musholin itu maknanya banyak Bu. Nah, kecuali begitu. Nah, sekarang kita jadi hamba Allah, maka bagaimana sikap seorang hamba? Itu ada 8 Bu perwujudannya. Maaf 9. Yang pertama, menjadikan Allah sebagai tujuan hidup dan berserah diri. Menjadikan Allah sebagai tujuan hidup dan berserah diri. Jadi tujuan hidup kita apa Bu? Kaya, dan gak bakal puas. Tujuan kita apa Bu? Menuntut ilmu sampai profesor, gak bakal puas juga. Apalagi Bu, tujuan Ibu pengen punya kendaraan, dari gak punya kendaraan, setelah punya kendaraan, gak bakal puas juga. Maka tujuan sebagai seorang hamba adalah apa Bu? Hanya Allah. Untuk apa? Untuk berserah diri kepada Allah. Pasrah hidup Bu. Kumaha Allah weh. Itu Bu. Ya, berserah diri atas ketetapannya. Jadi kalau dikasih ujian gimana Bu? Siap ya Allah. Dikasih cobaan? Siap ya Allah. Kehilangan? Siap ya Allah. Kalau siap berarti hilang pasti kembali apa diganti? Diganti. Ya, karena kita berserah. Dari mana kita dapat pelajaran sebagai seorang hamba? Quran surat Al-Hajj ayat 34. Surat lagi. Nah, ini surat Al-Insyirah ayat 8. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Tuh, surah Allah kayak gitu Bu. Surat Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ilallah, dan aku menyerahkan segala urusanku kepada Allah. Itu jadi perintah Allah Bu, berserah diri itu. Surat At-Tolak ayat 3. Surat At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Maka Allah akan cukupkan segala keperluan kamu. Kalau kamu berserah diri itu, gitu ya. Kalau kamu berserah diri kepada Allah, kalau kamu bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan cukupkan kamu. Jadi sebagai seorang hamba apa Bu? Tugas kita apa? Berserah diri. Yang Al-Hajj ayat 34, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Maka Tuhanmulah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Nih, tugas hamba itu begitu Bu. Jadi sikap kita sebagai seorang hamba, ya kalau kita meyakini Allah sebagai ilah, maka pertama yang harus kita miliki adalah sifat pasrah kepada Allah. Yang kedua, membangun kesadaran bahwa yang Allah berikan adalah yang terbaik. Membangun kesadaran apa yang diberikan Allah adalah yang terbaik.
Quran surat Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang beriman, makanlah dari yang baik-baik apa-apa yang telah aku berikan kepada kalian. Washkurullah, dan bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Jadi yang Allah sudah berikan itu sudah yang terbaik, makanan itu yang terbaik. Gitu ya, Bu. Nah, surat Al-A'la ayat 1 sampai 3. Al-A'la ayat 1 sampai 3. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Maha suci Allah, ya. Kita bertasbih dengan memuji nama Allah yang maha tinggi yang telah menyempurnakan penciptaannya. Jadi sudah yang terbaik, Bu, kita nih. Jangan rubah lagi kalau kita punya hidung, punya alis, mata di extension, bibir. Oh ya, kenapa sekarang bibirnya jadi pada begitu semua ya, Bu? Sulam pada pada jeding-jeding sekarang ya, Bu. Payudara juga jadi apa? Jadi nyarang-nyarang gitu ya, Bu. Jadi aneh ya. Nah, Allah sudah menciptakan yang terbaik, Bu. Kalau kita sudah diciptakan pesek, ya sudah yang terbaik gitu, Bu. Ya, ada nggak yang sama mukanya di sini? Nggak ada. Sekarang jadi sama kan mukanya ya, Bu? Jadi sama, jadi mirip ini. Si artis ini kok jadi mirip gitu saat dioperasi, kan kayak begitu. Padahal Allah menciptakan manusia tidak ada yang sama. Ya, alladzi qaddara fahada, semua sudah takdirnya sudah dengan petunjuk Allah gitu, Bu. Al-Baqarah 216. Nih, tentang bahwa Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa kurhul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita menyukai itu, sesuatu itu, padahal menurut Allah tidak baik. Bisa jadi kita membenci sesuatu, padahal menurut Allah baik gitu. Ya, jadi kita sudah terima saja gitu, Bu. Allah sudah menciptakan kita kulit sawo matang gitu ya, Bu. Mata belok, alhamdulillah sudah yang terbaik. Hidung mancung ke dalam gitu. Terus apa lagi, Bu? Rambut lurus atau ikat, itu sudah yang terbaik, Bu. Ya, sudah yang terbaik oleh Allah. Itu ya, makanya kita sebagai hamba seperti itu. Terus Ad-Duha ayat 11. Wa amma binikmati rabbika fahadits. Maka terhadap nikmat Tuhanmu fahadits, maka ucapkanlah syukur. Itu Ad-Duha ayat 11. An-Nahl ayat 18. Nih, tentang itu juga. Wa an ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan tidaklah, dan jika kita menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan sanggup menghitungnya. Surat Ali Imran ayat 54. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Sesungguhnya Allah yang punya rencana, dan Allah sebaik-baik pembuat rencana gitu loh, Bu. Jadi nggak ada kecewa kita tuh harusnya. Harus kecewa nggak, Bu? Nggak ada, karena Allah sudah sebaik-baik pembuat makar. Gitu ya. Nah, yang ketiga, tugas kita seorang hamba bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-Jasiyah ayat 65. Allahul ladzi sakhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'alakum tashkurun. Allah lah yang memperjalankan gitu ya, Bu. Allah yang memperjalankan laut gitu, Bu. Supaya dia berjalan di atas, ya, perahu di atas laut gitu ya, Bu.
Jadi yang menggerakkan semua ini adalah semua izin Allah, gitu ya Bu. Maka tugas kita sebagai hamba adalah bersyukur, ya. Jadi kalau kita mah naik mobil merasa kita yang punya kekuatan bisa mengendalikan kendaraan, ya Bu. Harusnya kita bertawakal dengan kendaraan ini. Siapa tahu tadi tiba-tiba yang kemarin kecelakaan itu ya Bu, ditabrak dari belakang dan lain sebagainya. Maka semua kita nih bersyukur kita bisa mengendarai kendaraan, menjalankan kendaraan ini semua izin Allah. Yang keempat, berlaku rendah hati dan tidak sombong. Berlaku rendah hati dan tidak sombong. Surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Ya, rendah hati, jangan memalingkan muka. Kalau ketemu orang saling mengucapkan salam. Itu perintahnya Al-Furqan ayat 63, Bu. Kalau ketemu orang tuh saling menegur, jangan buang muka, berarti nggak boleh julid, nggak boleh ketus, berarti kan, Bu? Nah, Al-Hujurat ayat 11. Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakun. Oh. Ya Bu, janganlah di antara kita orang beriman la yashar qaumun saling menghina satu kaum, gitu ya Bu. Surat Luqman ayat 18. Tadi Al-Hujurat ayat 11. Luqman ayat 18. Wala tusair khaddaka linasi wala tamsi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu memalingkan wajah karena sombong, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, merasa punya saya. Gitu ya Bu, surat Luqman ayat 18. Al-Furqan 63, Hujurat 11, Luqman ayat 18. Yang kelima, tidak membalas hinaan dengan hinaan. Nah, sebagai hamba tubuh, tidak membalas hinaan dengan hinaan, tetapi membalasnya dengan sopan dan rendah hati. Surat Al-Hujurat ayat 11. Tidak sering menghina ya Bu, menjatuhkan gitu ya. Kemudian tidak membalas, tetapi yang menghina dibalas dengan sopan dan rendah hati, gitu ya. Memang saya mau bodoh, nggak apa-apa. Memang saya mau kayak Bu, gitu nggak Bu? Bisa nggak? Nggak bisa. Iya. Kalau ada yang menghina, memang saya menghina. Kan kata Allah diciptakan dari ma'um mahin, air yang sangat hina. Sperma itu disebut dengan air yang sangat hina. Allah juga disebutkan kayak gitu. Kalau ada yang menghina, biarin aja, gitu ya Bu. Karena saya memang diciptakan dari hina, ma'um mahin, air yang sangat hina. Jadi kalau kamu menghina, mangga gitu Bu. Ya, yang keenam, menebar manfaat dan kebaikan untuk umat. Jadi tugas kita itu menebar manfaat dan kebaikan umat sebagai hamba Ibu. Ibu sudah melakukan apa untuk orang banyak? Itu loh Bu pertanyaannya. Ibu sudah berbuat apa untuk orang banyak? Belum. Kumaha atuh teh hamba teh. Ya, itu perintah Allah sebagai hamba. Kamu sebagai hamba, maka menebar manfaat. Adanya kita itu bermanfaat bagi orang banyak gitu Bu. Jangan untuk diri sendiri. Surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusakum. Jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan untuk siapa? Untuk diri kamu sendiri. Surat Al-Isra ayat 7. Makanya berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya Bu, supaya nanti kembali kepada kita kebaikan-kebaikan itu. Sampai nggak tertampung, bayangkan Bu. Sanggup Ibu nampungnya? Ibu berbuat baik, ada yang menghina berbuat baik, ada yang mencela berbuat baik, ada yang memfitnah dibaikin gitu Bu. Nanti kebaikan itu akan berbalik kepada kita. Surat Al-Isra ayat 7. Al-A'raf 56. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Kalau Ibu pengen disayang Allah, syaratnya apa Bu? Berbuat baik. Surat Al-A'raf ayat 56. Pengen kamu disayang sama Allah, kata Allah, berbuat baiklah.
bikin orang lain tersenyum, bahagia gitu. Jangan kita semakin punya ilmu teh semakin angkuh. Ih, saya mau untung ke taklim. Makanya ibu-ibu teh begitu udah gak ke taklim, jangan Bu. Ya, justru deketin, ya saling memberikan manfaat gitu Bu ya. Kok ibu jadi sekarang mah kalau punya masalah teh nggak pernah curhat gitu ya? Ah, saya mah alhamdulillah sudah ada majelis gitu. Ya Bu, al zal al jazalah wa ma ya'mal misqala dzarratin, ayat 78. Kalau kita menanam sebejar biji darah kebaikan, wa ma ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita berbuat keburukan, satu titik pun akan dibalas. Kebaikan pun akan dibalas. Al-Jazalah ayat 7 sampai 8. Al-An'am ayat 160. Al-An'am ayat 160. Man ja'a bil hasanati falau asyru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan kebaikan, maka balasannya adalah 10 kali lipat. Amsalihha, amalnya. Mau nggak Bu? Berbuat kebaikan dapat pahalanya berapa? 10 kali lipat. Bukan 1 kali lipat Ibu. Berarti 10 kali lipat. Kalau Ibu berbuat kebaikan 100.000 sama dengan 10 kali lipatnya berapa? Hah? 100-nya? Kalau 10 kali lipat berapa? Kalau Ibu berbuat kebaikan 100.000, hakikatnya Ibu dapat berapa? 1 juta gitu Bu. Selalu kalau Ibu bersedekah, menolong orang lain begitu Bu. Allah berikan kelipatan gitu Bu, kebaikan. Yang ketujuh, memohon hanya kepada Allah. Jangan berharap kepada makhluk Bu. Menyakitkan, kecewa, mengingkari makhluk Bu. Meninggalkan, entah kita punya suami, tinggalkan ya Bu. Entah bercerai, entah meninggal ya Bu. Sok coba kalau pada manusia, pasti begitu. Suami meninggalkan misalnya, kecewa. Makanya memohon kepada Allah dengan 2 surat ini. Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan surat Al-Ikhlas yang tidak ada kalimat ikhlasnya dalam surat itu. Jadi sudah hanya kepada Allah aja Bu. Mau Ibu berbuat baik gak dibalas kebaikan sama dia, dan kita mah hanya minta balasan dari Allah saja. Mau dipuji, tidak dipuji, biarin aja gitu Ibu. Ya, sudah ikhlas, hanya memohon kepada Allah saja, diganti sama Allah saja. Yang ketujuh, yang kedelapan, mencontoh para pendahulu yang soleh. Mencontoh para pendahulu yang soleh seperti para nabi, para wali, para solehah, soleh gitu ya Bu ya, para orang-orang yang berilmu gitu, orang-orang yang mendapat kemuliaan, para wali, para ulama gitu Bu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Gitu ya, kita jadi umatnya, maka kita menirulah panutan kita. Orang-orang soleh lah minimal di sekitar kita. Atau orang yang level agamanya lebih bagus dari kita. Kalau kita kejauhan kepada Rasulullah, levelnya yang dekat dengan kita tapi kadar kesalahannya lebih tinggi gitu ya Bu. Ya? Harus mencari, berkumpul malah Bu. Mencari orang yang baik itu, berkumpul gitu ya dengan orang-orang soleh itu. Makanya kata Imam Syafi'i kalau tidak salah, kalau kita punya teman yang baik, maka pegang teman itu, jangan sampai melepaskannya. Barang siapa punya teman baik yang mengingatkan kepada akhirat, maka pegang teman itu, jangan dilepaskan. Itu kata Imam Syafi'i. Kalau kita udah punya teman yang baik, pegang teman itu, gitu ya. Jangan disia-siakan. Dan yang terakhir, oh ya, surat Al-Ahzab ayat 21.
Dan sebagai hamba kita yang terakhir adalah menolak ikut dengan orang-orang yang Allah murkai. Menolak ikut dengan orang-orang yang Allah murkai. Surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Ayat 12. Orang yang beriman, jauhkanlah orang-orang yang punya prasangka buruk. Prasangka buruk itu berarti kan gosip, gibah ya Bu, kan belum tentu benar, kebenarannya itu belum tentu ya. Nah, jauhi kata Allah sebagai hamba. Terus An-Nur ayat 19-20. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai berita bohong tersiar di kalangan orang-orang beriman, mereka mendapatkan azab yang pedih. Ya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat bohong atau menyiarkan kebohongan gitu. Al-Fatihah ayat 7. Minta kepada Allah kita ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan jauhkanlah dari orang-orang yang engkau murkai dan orang-orang yang sesat. Itu secara tidak langsung kita minta kepada Allah. Nah, itulah tugas seorang hamba. Ketika kita ilah gitu ya Bu ya, meyakini sembahan kita Allah, maka kita harus memiliki 9 sifat ini. Inilah sifat seorang hamba. Yang pertama apa Bu? Menjadikan Allah sebagai tujuan hidup, tempat Allah berserah diri. Quran surat Al-Hajj 34. Ibu silakan nanti baca atau ditulis ayatnya di situ ya. Sebagai artinya ditulis supaya jadi kita bacanya enak gitu ya. Terus apa lagi? Al-Insyirah. Al-Insyirah ayat 8. Al-Ghafir ayat 44. At-Tolak ayat 3. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan keperluannya. Yang kedua, membangun kesadaran bahwa yang Allah berikan itu sudah yang terbaik gitu ya Bu. Surat 172 Al-A'la ayat, terus Al-Baqarah, terus nah, kalau bisa Ibu kalau ingat baca surat ini, oh ada tentang Allah sudah memberikan yang terbaik gitu ya Bu. Yang ketiga, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Surat Ibrahim ayat 7. Terus Al-Jasiyah ayat 65. Terus yang keempat, berlaku rendah hati dan tidak sombong. Quran surat Al-Furqan 63. Terus ayat 11. Terus ayat 18. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, kata Allah. Yang kelima, tidak membalas hinaan dengan hinaan, tetapi membalasnya dengan sopan dan rendah hati. Quran surat ayat 11. Yang keenam, menebar manfaat dan kebaikan. Quran surat Al-Isra ayat 7, terus Al-A'raf 56, Al-Jazalah, terus Al-An'am 110. Barang siapa mendatangkan kebaikan, falahu asru amsalnya, maka Allah akan berikan balasan yang 10 kali lipatnya. Yang ketujuh, memohon hanya kepada Allah. Quran surat ayat, terus Al-Ikhlas, yang tidak ada surat, yang tidak ada kalimat ikhlasnya. Jadi kita berbuat tuh lurus saja gitu Bu ya. Terus yang kedelapan, mencontoh para pendahulu orang-orang yang soleh. Seperti siapa? Para nabi, para sahabat, alim ulama, orang-orang terdekat kita yang soleh. Pegang ya Bu. Al-Ahzab ayat 21. Yang kesembilan, menolak ikut orang-orang yang Allah murkai. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang selanjutnya An-Nur ayat 19-20. Terus
Al-Fatihah ayat 7. Itulah kunci kita sebagai seorang hamba yang meyakini Allah adalah satu-satunya sembahan kita yang patut dan harus kita sembah dalam hidup ini. Maka kalau sudah kita menjadikan ilah sembahan kita hanya Allah dan kita sudah bersikap dengan sebaik hamba, maka disitulah Allah ridho kepada kita. Barulah di situ fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barulah masuk kategori nafsul mutmainnah yang harus dan boleh dan dipersilakan oleh Allah untuk masuk surganya. Itu ya Bu ya. Nah jadi itu nyambung dari materi yang kemarin. Masih ada beberapa tentang ma'rifatullah. Nanti mungkin setelah ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, terus ma'rifatul Islam, ma'rifatul Quran. Ada 3 lagi ya. Nah itu saja. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan kita sebagai seorang hamba bisa totalitas kepada Allah yang Maha menciptakan kita sebagai Khalik. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan tambah kadar keimanan kita kepada Allah dan kita berhak mendapatkan yang sesuai Allah janjikan kepada kita sebagai hambanya. Itu saja. Kita sebelum meninggalkan majelis ini, kita angkat tangan, kita berdoa kepada Allah, memohon apabila di antara kita ada yang sakit, yang tidak hadir di sini, yang mungkin ada yang sakit, atau keluarganya ada yang sakit, anaknya yang sakit, Allah angkat penyakitnya dengan paripurna, dengan sempurna. Apabila sedang ada masalah, Allah berikan jalan keluarnya. Apabila sedang kesulitan, Allah berikan kemudahan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afini ammahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan idal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa inna hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahi tawakkalna wa ilaihi masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, Masya Allah luar biasa ilmu yang kita dapatkan dari pelajaran yang baru sudah disampaikan.